Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah keutamaan seorang mukmin yang berjenggot dalam Islam adalah sebagai manifestasi ketaatan terhadap sunnah Nabi dan sikap membedakan diri dari orang-orang kafir, serta sebagai bagian dari fitrah dan perhiasan kaum laki-laki menurut dalil-dalil syar'i yang syahih. Berikut dalil Al-Quran dan hadis yang secara eksplisit menganjurkan, memerintahkan, memelihara jenggot beserta artinya. 1. Dalil berupa hadis A. Hadis Ibnu Umar tentang menyelisihi orang musyrik dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, "Berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Peliharalah jenggot, periahlah memanjangkannya, dan pendekkan kumis." B. Hadis perintah memotong kumis dan membiarkan jenggot. Rasulullah bersabda, "Potonglah kumis kalian agar pendek, dan biarkanlah jenggot kalian tumbuh lebat." C. Hadis dari Abu Hurairah tentang menyelisihi Majusi. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Cukurlah kumis, dan biarkanlah jenggot kalian. Selisihilah orang-orang Majusi." D. Hadis dari Aisyah. Jenggot termasuk fitrah dari Aisyah. Nabi bersabda, 10 perkara termasuk fitrah dari fitrah seorang manusia: mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak memasukkan air ke hidung, memotong kuku. Kedua, dalil dari Al-Quran secara langsung. Memang tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan jenggot secara eksplisit, tapi ada ayat yang dikaitkan ulama dengan penghormatan terhadap anggota tubuh laki-laki, termasuk janggut, sebagai bagian dari kemuliaan dan larangan merusak fitrah. Contoh yang sering dirujuk ulama, namun yang lebih relevan adalah ayat yang menggambarkan janggut sebagai bagian dari tanda kemuliaan dan usia seorang nabi. Berkata Harun kepada Musa, "Wahai anakku, jangan engkau tarik janggutku, dan jangan pula jambak rambutku. Sungguh, aku khawatir engkau akan berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel, dan tidak memelihara amanatku." QS Taha 20:94. Ayat ini menunjukkan bahwa janggut adalah bagian dari kemuliaan laki-laki, terutama Nabi, dan tidak boleh direndahkan. Bahkan Nabi Harun menegaskan ini sebagai bagian dari martabatnya. 3. Fadilah keutamaan berjenggut dari dalil-dalil di atas. Fadilah seorang mukmin berjenggut adalah menjalankan sunnah Nabi dan memelihara syiar Islam, menyelisihi orang-orang kafir musyrik dan Majusi yang suka mencukur janggut mereka, sehingga ini termasuk bentuk tajim mengagungkan syiar Allah, menjaga fitrah seorang laki-laki, karena janggut termasuk fitrah yang tidak boleh diubah seenaknya. Perhiasan laki-laki yang dianjurkan tetap dijaga, bukan direndahkan atau dicukur. Bentuk takwa dan ketaatan karena mengikuti perintah Nabi dalam hal pakaian dan penampilan yang membedakan muslim dari lainnya. Kesimpulan berjenggut dengan membiarkan janggut tumbuh. Tidak mencukurnya adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam pendapat banyak ulama sampai wajib. Karena diperintahkan langsung oleh Nabi, biarkan janggutmu memanjang, pendekkan kumismu. Termasuk dari 10 hal yang termasuk fitrah mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Janggut di Al-Quran digambarkan sebagai bagian dari kemuliaan laki-laki yang tidak boleh direndahkan. Jadi, bagi seorang mukmin yang berjenggot dengan niat mengikuti sunnah, dia mendapatkan fadilah sebagai bentuk ketaatan, menjaga fitrah, dan memelihara syiar Islam. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen yang konstruktif agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Dan niatkan ibadah agar Allah ridho hingga menjadi amal ibadah dan amal jariah yang makbulah untuk kita semua. Amin.